Halo Sobat Ternak, kali ini kita akan melakukan pembelajaran kepada teman-teman agar pakan yang digunakan oleh ayam kampung itu tidak membengkak, alias kita menghemat dengan metode yang saya terapkan ini teman-teman. Hasilnya 2,5 bulan ataupun 3 bulan itu sudah memasuki 1 kilo 2 on ya teman-teman ya. Untuk yang pejantan bisa nanti 1 kilo 3 on, 1 kilo 4 on. Nah, apa saja bahan-bahannya? Karena apa teman-teman? Dalam peternakan ayam kampung ini kalau kita mengandalkan pakan pabrikan, tentu saja kita akan merugi. Artinya jikalau sampai mereka itu dijual dengan hanya mengkonsumsi pakan pabrikan 100%, hanya mengharapkan itu, ya jelas teman-teman, untungnya tidak ada, yang hanya ada capeknya saja teman-teman. Nah, lihatlah yang sudah saya perlihatkan kepada teman-teman ini, ada batang pisang dan ini daun singkong, ada juga daun pepayanya ya, ataupun daun kates, hanya beberapa saja, tidak terlalu banyak. Ini kisaran ayam kita berkisar 150 ekor ya teman-teman ya, 150 ekor DOC ayam kotak, tetapi dia tumbuh pesat. Artinya ini bukan berdasarkan jenis ayam apa ataupun spesifikasi ayam jenis ini bukan teman-teman, tetapi kita lebih cenderung ke pakannya seperti apa. Ini bukan tok seperti ini saja, ini kita nanti pakai ada campurannya, itu resep 5-11 dedak kulit padi, dan ini abu ikan teman-teman, ini abu ikan, tetapi takarannya ini tidak terlalu banyak. Di video sebelumnya itu saya sudah bagaimana racikannya itu seperti apa, kalian sudah bisa lihat sendiri. Di video sebelumnya saya sudah sangat jelas detail bagaimana pencacahannya, dan itu kita juga rekomendasikan mesin untuk choppernya ya, chopper untuk penggiling ini, jadi kita tidak cacah manual lagi karena memakan waktu. Kalau kita pakai chopper nanti ini paling kita ya pecah-pecah sedikit-sedikit, langsung masukkan nanti ke choppernya, itu langsung dihalus teman-teman, di blender dengan halus. Lalu ini juga kita campur di chopper, barulah kita masukkan pakan-pakan yang sudah ditunjukkan tadi itu, 5-11 ataupun dedak padi dan tepung ikan. Itu ikan-ikan yang sudah pecah-pecah ya, artinya itu 7.000 sekilo di tempat saya, yang ini 4.000 sekilo. Kalau 5-11 itu berkisaran 10.000 per kilo. Tetapi ini sedikit-sedikit saja teman-teman, sedikit-sedikit saja, hanya untuk tambahan nutrisinya saja. Tetapi kita sumbernya vitaminnya itu terdapat di daun singkong ini teman-teman, daun singkong. Nah, kenapa kondisinya sekarang ini saya memperlihatkan ini, ayamnya memiliki kandang tetapi saya lepas. Di bawah itu terlihat jelas ya, itu sangat curam sekali, dan ini potensi banyak sekali biawak teman-teman. Banyak biawak berkeliaran di sini, tetapi saya sudah terapkan kepada ayam saya ini, memang mereka ini tidak berani ke bawah. Mereka tidak berani ke bawah, itu pun ada pecahan bisa menuju ke bawah ya, karena semennya itu sudah pecah. Artinya mereka bisa akses ke bawah, tetapi kalau mereka ke bawah itu posisinya sangat danger sekali, karena biawak itu di bawah itu sangat banyak sekali teman-teman. Nah, ini sekarang yang kalian dilihat ini adalah pakan yang memang betul-betul kita dapatkan secara gratis di alam. Artinya jikalau kalian memang belum ada, itu kalian bisa tanam teman-teman. Itu kalian bisa tanam batang pisangnya, dan ada daun singkong ya. Daun singkong ini gampang sekali ya, tinggal ditanam-tanam saja, nanti keluar daunnya, itu diambil daunnya, batangnya jangan sampai ikut ya. Artinya kita manfaatkan daunnya aja. Ini kalian bisa lihat ini. Ini mereka sangat suka sekali kalau batang pisang ini teman-teman. Nah, lihat itu, belum dicacah saja mereka sudah patok-patok ya. Mereka sudah patok-patok, apalagi nanti kalau sudah dicacah, dicampur dengan resep pabrikan tadi, takarannya itu saya menciptakan nanti pakannya ini sekitar 150 ekor ayam. Itu jadinya nanti setelah dicopper, campur pakan, campur dedak ikan, campur dedak padi tadi, itu berkisaran ya sekitar 5 kilo atau 4 kilo lah teman-teman, 4-5 kilo. Jadi itu rutinitas 2 hari, 1 kali dilakukan jam 8 pagi, dan yang kedua itu jam 5 sore. Nah, kalau memang cuacanya memang kondisinya cerah seperti ini, itu saya buka kandangnya. Tetapi kalau nanti gerimis, itu saya tutup, mereka akan masuk, langsung saya tutup kembali. Karena ini menghindari apa teman-teman? Pertumbuhan ayam ini, kalau ayam kampung cenderung harus
memiliki sirkulasi udara kandang yang memang harus standar ya. Artinya tidak boleh pengap, dibuka saja. Ini sekitar 60% saja yang tertutup, 40% terbuka. Dan kalau memang cuaca memungkinkan, itu dibuka saja kandangnya, seperti mereka ini biar bisa berjemur. Apalagi kalian yang memiliki kandang yang sudah langsung masuk sinar matahari, itu sangat bagus sekali kepada ayam. Satu, suplemen vitamin D-nya untuk perkembangan bulunya teman-teman ya. Artinya kalau mereka memiliki bulu yang lebat, daya tahan tubuh mereka ini juga pasti akan sangat kuat. Kalau mereka daya tahan tubuhnya sangat kuat ataupun dalam kondisi sehat, nafsu makannya sangat tinggi teman-teman. Jelas kalau memang sudah nafsu makannya tinggi dan makannya itu brutal, itu pasti tumbuh cepat, kembangnya itu pasti akan sangat pesat ya. Ini kalian bisa lihat. Ini contoh sedikit saja ya. Ini ayam mau sampai temboloknya pecah pun dia tetap makan terus teman-teman. Nih, coba kita lihat di sini. Di sini saja. Tuh. Yang sana pada keluaran tuh. Mereka akan tetap konsumsi. Itu tandanya ciri-ciri ayam sehat ya. Ayam sehat itu dia selalu makan, dan makan. Tidak peduli mereka itu sudah kenyang atau temboloknya sudah padat, itu kan kelihatan padat sekali temboloknya. Tetapi begitu dikasih makan, mereka tetap mau makan aja. Nah, itu ciri-ciri ayam sehat. Nah, di panas terik matahari ini bagus sekali untuk mereka ini dijemur. Tetapi jangan terlalu lama, karena apa? Nanti terjadi penyusutan. Ini untuk mengeringkan bulu mereka dan membuat bulu mereka ini menjadi mengkilap. Ayam ini kalau sudah bulunya mengkilap ataupun bersih gitu, itu ayam jelas ciri-ciri ayam yang sehat ya. Nah, ini teman-teman bisa diperhatikan ya, untuk batang pisangnya kalian bisa manfaatkan. Ini nanti dicacah-cacah. Saya motongnya nggak terlalu kecil ya. Artinya ini sebentar saya contohkan, karena saya memiliki mesin chopper teman-teman. Nah, seperti itu. Itu mesin choppernya bisa kalian cek di deskripsi. Itu yang terbalik posisinya, ada tong itu. Nah, ini udah bisa dichopper. Seperti ini aja. Nah, gini udah bisa dichopper. Jadi hanya sebatas gini aja nanti. Itu makanya saya sediakan tong di sini. Ini nanti tempatnya bisa stok sekitar 4 hari. Nanti kalau mau dicopper, barulah dia dikasih makan. Ataupun setelah digini-ginikan, ini dikeringkan juga nggak apa-apa teman-teman. Dikeringkan di tempat matahari supaya airnya tidak terlalu banyak ya. Karena pada saat penggilingan nanti kalau airnya terlalu banyak juga, mesinnya bermasalah. Artinya ini boleh dikeringkan saja, dijemur. Ini. Karena yang kita perlukan adalah nutrisinya di batang pisang ini sangat tinggi sekali, vitamin C-nya ya. Jadi kandungan-kandungan yang dibutuhkan untuk ayam kampung ini banyak yang bisa dipenuhi oleh batang pisang ini. Jangan anggap remeh teman-teman. Jadi bisa dimanfaatkan daun singkong, daun pepaya ataupun daun kates ini dicampur dengan batang pisang. Dan kunci utamanya lagi adalah itu, dedak ikan ini. Sebentar saya kasih tunjuk ya, seperti apa modelnya. Nah, ini abu-abu ikan teman-teman. Nah, ini bagus sekali. Ini untuk protein. Nah, ini untuk 511 nya. Kalian sudah pasti paham lah yang sudah peternak ya. Nih sobat ya. Ini 511. Tidak terlalu banyak. Palingan nanti ini kalau untuk 150 ekor itu untuk sekali makan ini sekitar 3 on. Ini paling 1 genggam atau 1,5 genggam. Nah, sisanya ini teman-teman. Nanti hasil produksinya ini totalnya semuanya nanti sekitar 4-5 kilo lah. Adukan makanannya itu saya pakai ember, diaduk, tidak usah pakai air lagi. Dicampur pakai ini kan sudah berair. Jadi pakannya itu kering. Kandangnya bisa tetap steril. Kalau pakan kering itu lebih efisien untuk ayam, menjadi nyaman ya teman-teman ya. Karena kalau kandang basah nanti itu kalau makannya basah itu kotorannya cenderung terlalu encer nanti. Jadi kita gunakan pakan kering saja, tidak usah caro air, langsung diaduk-aduk.
itu sangat rekomendasi sekali buat kalian terapkan, karena saya sudah ada pengalaman di bagaimana yang saya pakai basah ataupun pakai kering. Itu dampaknya nanti ke kotorannya itu nanti agak agak banyak ya, jadi kurang bagus juga nanti di kandang, karena gas amoniak itulah yang bisa menyebabkan tumbuh kembangnya ayam ini menjadi rentan kena penyakit teman-teman, karena gas amoniak itu memaksa tenggorokan mereka ataupun penciuman mereka itu terganggu. Itulah bisa nanti ngorok ataupun hidungnya berlendir, yang sering sekali itulah matanya berair, sakit mata. Walaupun hal-hal seperti itu bisa diatasi ya, kita ada jamunya juga, kalian bisa pantengin di channel ini. Jadi sobat ternak itu bisa dapat pengalaman dari channel ini, khususnya untuk peternak ayam kampung skala rumahan. Mampatkan saja di belakang rumah itu, ini seperti ini ditempel-tempel saja, mampatkan dinding belakang rumah, tidak terlalu luas, 2x2. Ini juga 2x2 ya, 2x2 2 meter kali 2,5 lah. Itu juga seperti itu, 2 meter kali 2,5 meter. Tidak terlalu luas, bisa menampung ini sekitar 80, itu juga sekitar 80. Jadi bisa kita produksi ataupun kita bisa ternak ya sobat ya, di belakang rumah itu 150 ekor gitu teman-teman. Nanti hasil produksi ini terserah kalian mau kembangkan untuk kutip telurnya atau jual langsung pedaging. Intinya 3 bulan itu harus sudah bisa diperjualbelikan ya, artinya bisa kita ambil pedagingnya sudah mencapai 1,2 kg. Oke teman-teman, sekian dulu saya rasa videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tinggalkan komentar kalian bagaimana perkembangan ayam kalian yang mau tanya-tanya untuk pengobatan ini ataupun ayam mengalami ini. Kita bisa sharing teman-teman, bukan menggurui, tetapi berdasarkan pengalaman memberikan ilmu kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih teman-teman. Salam sukses untuk sobat ternak.